welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Surprise, double upload di hari ini di channel CBC. Jumpa lagi di episode ke-47 dari channel CBC ini. Oke, Sobat CBC ini sudah tercerahkan ya terkait berita agent dari Victor Osimhen itu, apakah itu fact atau hoax? Dan buat teman-teman yang kelewatan dapat langsung cek video di atas ya. Dan teman-teman nanti akan menentukan sendiri apakah yang disampaikan oleh CBC itu terkait agent Osimhen itu dipecat atau tidak. Ya, CBC tetap dalam statement CBC bahwa itu berita adalah hoax ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan CBC mau kembali mengingatkan ya, first thing to do sebelum lanjut dari menonton channel CBC ini. Ibaratnya kalau kita mau makan, kita itu harus berdoa terlebih dahulu. Nah, sama halnya dengan nonton channel CBC ini, sebelum menonton, ya please make sure teman-teman sudah mengklik tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain yang fans dari Chelsea dimanapun berada. Dan terima kasih sudah membantu dari channel CBC ini supaya like dari teman-teman itu dapat dijangkau oleh para fans di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia, di mana video ini akan masuk ke timeline dari para fans Chelsea saat mengakses dari YouTube. Dan ingat, subscribe dan like dari channel CBC ini itu gratis ya teman-teman. Jadi jangan ragu lagi, apalagi sungkan, klik tombol like dan subscribe supaya channel CBC ini dapat terus lebih berkembang lagi. Oke, CBC mau ingetin, nanti malam ya jam 7 jangan lupa setel reminder untuk menyaksikan timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga di grup C. Ya, setelah Indonesia itu berhasil menahan imbang 1-1 melawan Arab Saudi, maka CBC berharap Indonesia ini dapat meraih kemenangan mengingat Australia saat ini sedang down pasca kekalahan di kandang mereka sendiri saat melawan Bahrain dengan skor 0-1. Mari Sobat CBC kita ramai-ramai mendukung timnas Indonesia sehingga dapat berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026. Amin. Oke, kita akan langsung lanjut membahas terkait bocoran informasi yang terus bergulir dari civil war antara Skrillex, Capital, dan Burnley dan Todd Boehly. Dikutip dari Lawton, dari The Times, sumber dari Chelsea mengatakan Paul Winstanley dan Lawrence Stewart menyampaikan laporan setebal 18 halaman yang merinci mengapa Mauricio Pochettino perlu diganti yang didukung oleh Clearlake Capital. Namun Todd Boehly berusaha memvetonya. Ya, ternyata memang benar adanya bahwa sebelum adanya pemecatan dari Pochettino, itu Todd Boehly sempat mengajak dinner bersama Pochettino, ya. Kemudian tentu saja kita tahu apabila kita mau melakukan termination kepada orang yang kita akan lakukan, itu tidak akan mungkin kita ajak untuk makan malam ya teman-teman. Jadi sepertinya Todd Boehly ini berat untuk meninggalkan Pochettino, sedangkan Krilic berdasarkan laporan dari Sporting Director mereka yaitu Winstanley dan Stewards itu menjelaskan bahwa kenapa Pochettino ini harus dipecat. That's why setelah dinner tersebut bertemu dengan Todd Boehly, Pochettino keesokan harinya langsung mendengar kabar bahwa dia sudah tidak melanjutkan lagi kepelatihannya di Chelsea. Oke, jadi kita sudah tahu ya teman-teman antara kubu Todd Boehly dan juga Clear Lake di mana dalam mengambil keputusannya terkait Mauricio Pochettino di musim lalu. Next, dikutip dari Jacob Stein, Krille Capital berpandangan bahwa Todd Boehly harus menjual atau menerima perubahan pada tata kelola Chelsea yang akan mengeluarkannya dari dewan direksi dan mencabut haknya untuk mengambil keputusan dengan imbalan konsensi ekonomi. Ya,
Mau nggak mau karena dia share yang paling sedikit, maka dia harus mengikuti pemegang saham yang terbanyak ya teman-teman. Next, Clearlake Capital merasa Todd Boehly harus mempertimbangkan untuk mengundurkan diri sebagai ketua Chelsea. Salah satu tujuan utama Clearlake adalah agar pemegang saham minoritas tidak mempunyai suara dalam tata kelola. Ya, Todd Boehly ini sebagai chairman saat ini di Chelsea dan Clearlake itu mau menggusurnya supaya dia itu tidak terlibat lebih global lagi untuk mengatur dari Chelsea karena saham yang dia punya itu hanya 13% sedangkan dari Clear Lake itu memegang 61%. Oke, next kita bahas Victor Osimhen. Dikutip dari podcast bersama John Obi Mikel, saya tahu banyak orang berkata, oh dia tidak mau datang ke Chelsea. Itu tidak benar. Victor sangat ingin datang ke klub karena dia tahu dia harus membuktikan banyak hal di Eropa. Dia ingin datang ke Chelsea, dia mau datang untuk menolong klub kembali ke mana klub itu semestinya berada. Dia tahu bahwa dia dapat mencetak gol yang banyak di Premier League dan ada tempat yang lebih baik untuk melakukannya, di mana kalau bukan lagi di mana jika bukan di klub masa kecilnya yaitu di Chelsea ya, klub yang dia idam-idamkan sejak kecil itu ya. Oke, buat yang tidak tahu Obi Mikel ini siapa ya, CBC mau menginformasikan bahwa Mikel ini adalah pemain Chelsea di saat masa ke era emasan dari Chelsea, di mana dia ini berkontribusi yang banyak buat Chelsea dan most of the time even though dia sebagai pemain pelapis dari Makalele tapi dia dapat menunjukkan performa yang bagus dan dia ini kebetulan berkebangsaan dengan Osimhen yang sama yaitu Nigeria. Jadi tidak heran ada ikatan dan komunikasi di balik layar antara John Obi Mikel dengan Osimhen ya teman-teman. Oke, ada angin segar nih dari sisi finansial ya teman-teman. Di mana dikutip dari Chelsea Football Club, Chelsea hari ini meluncurkan Liong Long Tire, perusahaan ban global sebagai mitra ban global resmi kita yang baru dalam kontrak multi tahun. Yes, cuan, cuan, cuan. Untuk menambah pundi-pundi dari Chelsea di bulan Januari nanti dan menambah biaya untuk membayar gaji dari Osimhen dan Gyökeres. Oke, next dikutip dari Patty, AEK Athens dan Chelsea hampir mendekati kesepakatan untuk transfer Datro Fofana. Belum selesai, tetapi pembicaraan berlanjut dengan sangat cepat. Next dikutip dari The Athletic, Chelsea sedang dalam pembicaraan untuk menjual David Datro Fofana ke AEK Athens. Ya, pembelian yang cukup disayangkan ini ya. Namun kita tidak tahu berapa besarnya transfer ini karena pada saat pembelian itu kalau nggak salah senilai 12 juta euro di saat Chelsea membeli dari Molde FK. Apakah itu dapat dijual lebih dari itu atau di bawah dari itu? Jika di bawah dari nilai beli, itu maka sangat disayangkan karena Fofana ini juga tidak sempat bermain, mungkin cuma sebagai pemain pengganti di Chelsea, sehingga dia tidak terlihat ya, meskipun dipinjamkan ke Burnley sempat, tapi tidak menunjukkan performa yang bagus sehingga Burnley enggan untuk membelinya ya teman-teman. Nanti CBC kalau sudah update maka tentu CBC akan share ke teman-teman semua ya. Oke, next dikutip dari Fabrizio Romano, Tottenham terlihat memiliki pemain incaran di shortlist mereka pada musim panas ini, yaitu back sayap Lecce, yaitu Patrick Dorgu. Chelsea juga mempertimbangkan untuk merekrut left back kelahiran 2004 melalui Strasbourg pada bulan Juli. Pembicaraan tidak berlanjut karena Lecce menginginkan lebih dari 30 atau 35 juta euro untuk Dorgu yang telah mencetak gol pertamanya untuk Denmark minggu ini. Good teknik ya dari Chelsea mengincar pemain tapi melalui sister company yaitu Strasbourg. Makanya gak heran nih baik Clearlake maupun Bully ya meskipun saat ini berkonflik tapi mereka itu berdua sama-sama sepakat untuk menjadi tim di dalam klub, bukan klub ya, menjadi tim dalam satu kesatuan
untuk mengakuisisi multi klub ya, di mana saat ini sudah ada Prancis yaitu di Strasbourg, kemudian Chelsea ini rencananya akan mengakuisisi di beberapa negara lainnya ya. CBC berharap di Italia juga ada yaitu mengakuisisi Lazio, di mana ya Lazio ini adalah tim kesayangan CBC pada saat dulu ya, masa jayanya dilatih oleh Eriksen dan meraih Scudetto di tahun 2000 saat ada Pavel Nedved, Iniesta, Simeone juga ada di situ. Jadi eh, CBC prefer Lazio atau paling tidak AC Milan. Yang saat ini kita sekarang sudah tahu bahwa AC Milan itu yang Chelsea banget ya. Setelah Tammy Abraham join ke AC Milan di musim panas ini untuk bergabung dengan bekas teammate-nya yaitu Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, dan juga Alvaro Morata. Chelsea, Chelsea. Ini ada di AC Milan di Italia kali ini. Oke, untuk menutup video episode dari CBC ke-47 kali ini, CBC ingin memberikan update our future star. Ya, dikutip dari Fabrizio, Kendry Páez dan William Estavao setelah game tadi malam. Mereka berdua akan bergabung dengan Chelsea di musim panas 2025. Ya, kita tahu kemarin ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Brasil melawan Ekuador di mana dimenangkan oleh Brasil dengan skor 1-0. Dan baik Estevao maupun Paz itu memulai pertandingan di bench di mana Estevao itu baru memasuki lapangan pertandingan di menit ke-62 sedangkan Paz itu masuk terlebih dahulu di babak eh, jeda babak pertama yaitu di menit 46. Ya, semoga kedua para pemain muda yang akan menjadi bintang di Chelsea ini nanti dapat membawa Chelsea lebih tinggi lagi dan bermain di Liga Champions mengingat di musim ini Chelsea berhasil lolos ke Champions League berkat menjuarai Premier League. Amin ya teman-teman. Oke, that's all di episode ke-47. Thank you for watching. Don't forget to support channel CBC ini melalui subscribe, like, dan share. Thank you so much for support. Have a nice day. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.